Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman di channel YouTube saya, tutorial dan edukasi. Teman-teman, hari ini kita masih di seputaran Microsoft Excel ya. Nah, hari ini kita nanti akan melakukan simulasi bagaimana cara membubuhkan sebuah tanda tangan di dalam Microsoft Excel ya. Jadi tentunya kita sebelum membubuhkan tanda tangan, kita juga sudah punya tanda tangan yang berupa gambar ya, yang kita foto misalnya gambar tersebut kemudian sudah kita simpan di komputer kita. Oke, teman-teman, nanti akan ada dua cara yang akan kita simulasikan. Kita langsung saja cara yang pertama ya. Sebelumnya di sini saya sudah mempunyai format sederhana, teman-teman. Hanya untuk simulasi ya, nanti teman-teman menyesuaikan. Di sini ada mengetahui GM Manager, di sini ada kepala cabang. Nanti dua-duanya akan kita bubuhkan tanda tangan. Yang pertama kita bubuhkan tanda tangan ke GM Manager dulu, teman-teman. Nah, caranya seperti apa? Kita langsung ya. Ini cara yang pertama. Teman-teman masuk ke insert, kemudian kita ambil tanda tangan yang sudah kita simpan di dalam komputer kita ya. Picture, insert pic, this device ya, kita ambil satu tanda tangan ini. Kita insert. Oke. Kemudian besar kecilnya kita sesuaikan ya, misalnya segini. Kalau kurang kecil kita kecilkan. Oke. Nah, kalau ini kita langsung letakkan di sini teman-teman. Dia akan menutupi tulisan ya. Nah, ini akan menutup tulisan. Nah, bagaimana caranya agar si tanda tangan ini berada di belakang ya. Kemudian tulisan ini itu berada di depan. Nah, caranya ini kita singkirkan dulu di sini. Kita simpan di sini ya. Nah, caranya teman-teman masuk lagi ke insert. Masuk ke insert, terus kemudian teman-teman pilih text box ya. Text box kita klik seperti ini. Kemudian kursor akan berubah seperti tanda panah kebalik gitu ya. Nah, ini untuk menandai seperti ini kita tahan kursornya. Nah, ini untuk membuat lokasi yang akan dibubuhkan tanda tangan. Misalnya seperti ini sudah cukup ya. Kalau sudah cukup, oke, kita geser di sebelahnya. Nah, kemudian yang ini kita copy aja teman-teman. Kita copy, kemudian kita paste di text box ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini bisa kita enter. Kita enter ya, seperti ini. Disesuaikan ya. Nah, ini kalau sudah sesuai, yang ini bisa kita hapus, teman-teman. Bisa kita hapus, kemudian ini bisa kita geser di sini ya. Nah, baru ini tanda tangannya bisa kita letakkan di sini. Oke, berarti tanda tangan sudah berada letaknya di belakang tulisan. Nah, tinggal kita mengatur kembali ya. Ini kita klik 2 kali seperti ini. Oke, terus kemudian pastikan aktif seperti ini. Kita masuk di atas itu adalah namanya shape format. Nah, shape format itu di sini ada yang namanya shape fill. Klik panahnya, shape fill-nya, kemudian kita pilih no fill. Kita klik no fill. Nah, maka di sini tanda tangannya sudah berada di tengah ya. Nah, seolah-olah ini sudah nimpah seperti ini. Oke, kemudian selanjutnya ini kan masih ada garis samar ya. Nah, garis samar ini kita hilangkan teman-teman. Caranya kita kembali ke shape format, kemudian shape outline-nya ini kita buat no outline. Seperti ini. Nah, sehingganya dia tanda tangannya sudah menyatu dengan tulisan ya. Begitu juga yang ini teman-teman. Kita bisa lakukan hal yang sama seperti tadi ya. Teman-teman bisa insert, kemudian ambil dulu tanda tangannya ya. Yang sudah kita simpan, misalnya ini. Kita insert. Nah, terus kemudian kita simpan dulu di sini. Oke, terus kemudian teman-teman insert lagi. Pilih text box. Kemudian kita buat lokasinya. Nah, misalnya seperti ini ya, ini cukup. Oke, kalau sudah, ini kita geser di sini. Kemudian ini bisa kita copy ya. Kita copy, kita paste di sini. Nah, oke, enter. Kalau kelebihan seperti ini, teman-teman bisa Ctrl Z ya, dikembalikan lagi. Kemudian kita enter lagi. Seperti ini. Kemudian kita enter. Oke.
teman-teman bisa disesuaikan. Terus kemudian ini bisa ditengahkan ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kalau sudah, ini bisa dihapus saja seperti tadi. Kemudian ini kita geser di sini, teman-teman. Ini kalau kurang besar bisa ditarik seperti ini ya. Nah, nanti disesuaikan. Kalau misalnya sudah dirasa sudah sesuai seperti tadi ya, ini kita letakkan di belakang sini. Terus kemudian ini kita klik aktif seperti ini, masuk ke save format. Terus kemudian di save fill, kita pilih no fill. Oke, save outline, kita pilih no outline. Oke. Nah, sehingganya teman-teman, tanda tangannya sudah jadi. Nah, ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua seperti apa? Oke, kita kembalikan lagi dulu ya. Oke, teman-teman, ini sudah kita kembalikan seperti format di awal. Nah, kita masuk ke cara yang kedua. Cara yang kedua ini dia lebih singkat dan lebih praktis, tetapi ada beberapa nanti kelemahannya ya. Nah, kita langsung simulasi saja. Ini cara yang kedua. Kita insert tanda tangannya yang tadi ya. Picture. Kita ambil tanda tangannya yang ini ya. Oke. Kemudian ini besar kecilnya kita sesuaikan, misalnya segini, kalau kurang kita kecilkan lagi, ya, misalnya cukup segini ya. Nah ini teman-teman, kalau sudah begini, sebenarnya teman-teman bisa langsung lakukan remove background. Nah ini kan sudah aktif ya, pastikan aktif seperti ini, kemudian kita bisa klik remove background. Ya, nah begitu remove background ini kita lihat ya, di sini yang warnanya adalah warna apa ini ya, ungu ya, biru atau ungu. Nah, ini merupakan lokasi yang dihapus. Kalau yang warna ini dia tidak dihapus. Kemudian kita bisa klik sembarang seperti ini. Nah, sehingganya tanda tangannya dia jadi. Ya, tuh bisa dimasukkan di sini. Persoalannya tanda tangannya ini ada beberapa yang ini ya, dia terpotong-potong nih teman-teman. Ada terpotong-potong. Kalau kita menemukan tanda tangan yang sulit, ya, yang backgroundnya tidak putih bersih seperti tadi, itu nanti akan kelihatan terpotong-potongnya, teman-teman. Nah, ini kelemahannya ya. Tapi ini bisa dilakukan manakala misalnya memang berhasil ya. Tapi kalau tidak berhasil, saran saya menggunakan cara yang pertama tadi. Ya. Karena di sini kalau kita lihat remove backgroundnya ya, nah di sini kan ini kepotong nih. Walaupun sebenarnya bisa ya kita pakai max area ini untuk membersihkan yang kepotong-potongnya. Ini kan kepotong. Nah, biar terpotong ini ya. Oke ya. Nah, itu pun bisa menggunakan ini max area. Max area itu untuk menandai yang tidak dipotong. Tapi kalau untuk menandai yang dipotong itu menggunakan max area to remove yang ini. Nah, ini kan yang gambar putih-putih ini merupakan yang tidak terhapus gitu ya, bukan terpotong, terhapus. Nah, ini bisa menggunakan max area to remove. Gitu, teman-teman. Oke, kita klik sembarang. Oke, sekarang yang kepala cabang juga seperti sama ya, insert, picture, this device, kita pilih yang ini. Oke, ini kalau kurang besar, dibesarkan seperti ini. Aktif, kemudian kita pilih remove background. Ya, ini di tempatnya di picture format. Remove background seperti ini. Ya. Nah, ini banyak yang kehapus nih termasuk ini, ya. Begitu kita klik sembarang, maka tanda tangannya sebagian besar kehapus, teman-teman tuh. Nah, ini kadang persoalannya seperti ini. Walaupun sebenarnya bisa dilakukan seperti tadi ya. Kita remove background, kita menggunakan mark area to keeps ya. Nah, ini yang kehapus-hapus ini coba kita tandai ya, biar tidak terhapus. Nah, seperti ini. Tapi ya cukup merepotkan juga ya. Ini kan banyak yang terhapus. Bisa melakukan seperti ini, teman-teman. Ini ya. Oke, kalau sudah kita klik sembarang seperti ini. Oke, seperti ini teman-teman. Tapi dia tidak sempurna ya. Nah, karena ini ada beberapa yang tidak terhapus tuh. Kita lihat. Nah, ini kan tidak terhapus. Sehingganya begitu kita letakkan di atas, dia menutupi tulisan. Nah, ini bisa dilakukan
Seperti tadi menggunakan mark area to remove ya, ini. Coba kita hapus ini yang putih. Nah, yang putih kita hapus. Tapi ada beberapa yang ikut kehapus akhirnya garisnya ya. Agak sulit untuk melakukan editnya tuh. Akhirnya dia terhapus beberapa. Nah, ini cara yang kedua, teman-teman. Jadi cara yang kedua ada kelemahannya untuk melakukan remove background. Baiklah teman-teman, demikian cara mudah untuk melakukan pembubuhan tanda tangan ya di dalam Microsoft Excel. Nanti teman-teman pilih mana yang paling mudah ya, cara yang pertama atau cara yang kedua. Saya rasa sangat mudah dan gampang sekali dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komentar. Jangan lupa lonceng notifikasinya dibunyikan agar selalu mendapat update dari channel ini. Sampai jumpa di pembahasan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.